Fraksi Partai Nasdem hari ini menggelar konsolidasi nasional. Konsolidasi dihadiri ribuan anggota legislatif fraksi Nasdem dari seluruh Indonesia. Tercatat lebih dari 1.000 anggota DPR fraksi Partai Nasdem se-Indonesia turut hadir dalam konsolidasi yang sekaligus digelar untuk memperingati HUT ke-4 fraksi Nasdem. Selain itu, acara ini juga digelar guna meningkatkan solidaritas antar anggota fraksi serta membahas strategi pemenangan Pileg dan Pilpres 2019. Partai Nasdem menargetkan masuk 3 besar dalam pemilu 2019 mendatang. Selamat malam dan salam sejahtera. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengingatkan kader Partai Nasdem untuk menjaga kesatuan. Hari ini saya galau sebagai anak bangsa ini. Saya resah, saya merasa gelisah. Saya memikirkan terhadap eksistensi perjalanan kehidupan bangsa ini. Ketika saya menyadari sebuah ancaman besar sudah semakin dekat di depan mata kepala kita. Bahwasanya negara kesatuan Republik Indonesia, Indonesia Raya ini dalam ancaman perpecahan. Dan itu yang saudara harus tahu. Kita tidak bisa lagi taken for granted. Bahwasanya spirit dan semangat berbangsa dan bernegara dengan tetap berpegang teguh pada komitmen ideologi kebangsaan kita itu tetap terjaga setiap saat. Tawaran-tawaran untuk melakukan perlawanan terhadap ideologi kebangsaan ini semakin hari semakin mengeras. Kita semakin sulit membedakan siapa kawan dan lawan kita sesama anak bangsa ini. Maka saya pikir tidak salah ketika Bung Karno pernah mengkonstatir ucapannya bahwasanya perjuangannya untuk berhadapan dengan penjajah jauh lebih mudah daripada perjuangan kita ketika kita berhadapan dan melawan bangsa kita sendiri. Saya pikir itu ucapan seorang proklamator yang mengingatkan kepada kita. Maka Nasdem perlu memahami dan perlu mencamkan secara sungguh-sungguh dari arti keberadaan saudara sebagai kader partai ini. Tidak ada gunanya Nasdem hebat, besar, dan terus maju, tapi kita kehilangan Indonesia Raya. Anggota legislatif Partai Nasdem dari daerah hingga nasional tengah menggelar konsolidasi untuk menghadapi Pileg dan Pilpres 2019. Apa langkah politik yang lahir dari konsolidasi ini? Telah bergabung dari luar studio Ketua Panitia HUT ke-4 fraksi Nasdem, Amelia Anggraini. Selamat malam, Bu Amelia. Selamat malam, Mbak Fitri. Ya, Bu Amelia, bagaimana hasil konsolidasi fraksi Nasdem sejauh ini? Ya, hasil konsolidasi fraksi Partai Nasdem telah menghasilkan 5 rekomendasi, yaitu pertama melaksanakan seluruh anggota fraksi Partai Nasdem di semua tingkatan telah bersepakat untuk melaksanakan janji-janji politik kemudian juga program-program kerja mereka kepada masyarakat di dapilnya masing-masing. Kemudian yang kedua juga memperkuat konsolidasi dan koordinasi antara DPR RI, kemudian DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2. Selain itu juga kami semua di sini, para incumbent di semua tingkatan juga akan memaksimalkan fungsi kami di parlemen, begitu ya, baik itu fungsi legislasi, kemudian fungsi budgeting dan juga fungsi pengawasan. Di samping itu, acara konsolidasi ini juga memantapkan kembali, memperkuat kembali langkah-langkah strategis untuk pemenangan di Pilek-Pilpres 2019 mendatang. Di antaranya adalah untuk memperkuat personal branding daripada caleg itu sendiri maupun untuk memperkuat branding partai utamanya. Kemudian juga di sini juga kami dihimbau untuk memaksimalkan atau untuk mengkampanyekan gagasan restorasi yang membawa pesan berwawasan pada nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila.
Begitu kira-kira Mbak Fitri. Ya, Bu Amelia, setahun belakangan ini marak terjadi penangkapan kepala daerah. Apa upaya untuk menjaga komitmen kader atau kepala daerah yang diusung agar tidak korupsi? Ya, garis partai sangat jelas dalam peran kita dalam memberantas korupsi, terutama dengan politik anti mahar yang ditanamkan di setiap kader, begitu ya. Jadi bagi kepala daerah, kemudian semua yang menempati jabatan di jabatan publik itu sudah pasti memahami garis partai. Pertama kita tidak memungut mahar ya di setiap pencalonan kepala daerah maupun pencalekan, begitu ya. Jadi sudah tegas apa yang diharapkan oleh partai. Kami ingin menegakkan politik bersih ke depannya dan ingin menjadikan role model atau contoh kepada yang lainnya, gitu. Ya, ini ada kemudian juga target mengenai 100 kursi DPR RI dan juga masuk dalam 3 besar di Pileg nanti dan juga ada tugas untuk mengawal Pilpres. Ini bagaimana kemudian alokasi ataupun pembagiannya? Partai Nasdem telah membekali kader-kadernya yang maju pada kontestasi Pileg 2019 ini dengan bekal yang sangat banyak, begitu ya, baik pembekalan strategi, kemudian juga komunikasi politik, kemudian juga media branding. Sudah sangat banyak sekali pembekalan-pembekalan yang diberikan. Kemudian pada saat seleksi caleg juga kami memilih dan menyeleksi caleg-caleg potensial yang akan merebut kursi di DPR nanti di semua tingkatan. Jadi yang saya rasa dengan bekal ini sudah cukup ya diberikan kepada setiap kandidat atau calon legislatif yang akan maju pada kontestasi pemilu legislatif 2019 mendatang. Target 100 kursi ini tidak muluk karena disusun dengan dengan terukur, kemudian juga pada saat perekrutan caleg-caleg tersebut kami juga menimbang dan melihat kondite dan juga kapasitas masing-masing caleg untuk ikut di perhelatan kontestasi Pileg ini, gitu Mbak. Jadi Bu Amelia, tadi dari hasil 5 poin rekomendasi. Ya, dari hasil 5 poin rekomendasi itu, bagaimana kemudian implementasi ataupun mengawal pelaksanaannya? Ya, untuk mengawalnya tentu saja ada monitoring, begitu ya, dari DPP, begitu. Kemudian juga tentu saja kami juga dengan mengadakan survei-survei terus di lapangan. Sebagai metodologi ini sangat kami percayai untuk mengukur kekuatan masing-masing caleg di dapil. Kemudian kalau ada kekurangan kita akan evaluasi kembali, kita akan perkuat kembali. Berbagai strategi yang terukur dan strategi yang secara terbuka, kemudian juga secara sistematis telah disusun di dalam forum ini, forum konsolidasi ini, dan tentu saja Partai Nasdem akan mengawal setiap calegnya dengan target setiap dapil di seluruh Indonesia harus terisi 1 orang caleg, gitu ya. Jadi saya rasa dengan masing-masing kemampuan caleg yang secara potensial, begitu ya, diletakkan di masing-masing dapil, kami optimis akan merebut 100 kursi pada Pileg mendatang. Baik, terima kasih Ibu Amelia Anggraini telah bergabung bersama kami dalam Prime Time News.